Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Indriani, NIM 2105225176006 dari kelas B103AB. Tegangan regangan baja. Kurva tegangan menggambarkan perilaku atau karakteristik dari material saat menerima gaya. Kurva tegangan didapatkan dengan memberikan pembebanan berupa gaya tarik yang terus meningkat secara konstan. Perhatikan gambar di atas. Mekanismenya yaitu, misalkan di daerah A, tren garis awal yang terbentuk berupa garis miring. Pada kondisi ini, baja masih dalam kondisi elastis, yang artinya ketika gaya dihilangkan, maka nilai tegangan regangan kembali ke titik nol atau kembali ke bentuk semula, atau disebut sebagai deformasi elastis. Pada kondisi ini, deformasi yang terjadi sulit dilihat secara langsung karena dinilai sangat kecil. Lalu kita lihat di daerah B. Ketika gaya ditambahkan terus-menerus hingga terbentuk garis lengkung pertama kalinya, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen atau disebut dengan deformasi plastis. Titik FY atau tegangan lelah merupakan batas deformasi elastis pada baja. Setelah melewati titik FY, regangan terus meningkat meski nilai tegangan relatif tidak berubah. Selain itu, deformasi yang terjadi juga masih sulit dilihat secara langsung. Kita lanjut di daerah C. Jika gaya tarik lebih jauh lagi ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus regangan yang lebih besar. Kondisi ini disebut terrain hardening, yaitu bertambahnya panjang baja namun terjadi pengurangan luas penampan di tengah batang atau disebut sebagai neck atau leher. Lanjut kita di daerah D. Ketika gaya terus ditambahkan, maka pada suatu ketika nilai tegangan akan menurun seiring dengan peningkatan regangan hingga akhirnya putus. Lanjut ke kurva tegangan regangan beton. Perhatikan kurva tegangan regangan beton di atas ini. Kurva ini didapatkan dengan memberikan gaya berupa tekanan yang meningkat secara terus-menerus. Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui berdasarkan persentase beban yang diberikan pada beton, yaitu yang pertama yaitu 0,30 efasiensi sampai 0,40 efasiensi. Pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 30% sampai 40% dari kuat tekannya, beton masih dalam kondisi linier atau retak belum terbentuk pada beton. Yang kedua yaitu kurang lebih 0,30 efasiensi sampai 0,40 efasiensi. Pada saat tegangan yang terjadi melebihi 30% sampai 40% dari tekannya, retakan mulai terbentuk. Yang ketiga yaitu 0,70 efasiensi sampai 0,90 efasiensi. Pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 75% sampai 90% dari kuat tekannya, retak yang terjadi sebelumnya menjalar ke mortar secara terus-menerus. Pada tahap ini, beton sudah melewati batas elastisitas atau sudah mulai masuk dalam kondisi plastis. Yang terakhir yaitu lebih dari FC. Setelah beton menerima tekanan melebihi kuat tekannya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah dari diagram tegangan regangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material kertas atau ulet? Mari kita simak videonya. Adanya nilai yield stress di mana bahan logam mulai mengalami deformasi plastis atau deformasi secara permanen. Kemudian, pada beban maksimum dicapai ultimate tensile stress. Nilai tegangan kemudian menurun disebabkan terbentuknya necking hingga mencapai fracture stress. Nilai ultimate tensile stress dapat dianggap sama dengan fracture stress. Pada video di atas, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan regangan baja yang tergambar di atas. Sebelum mengalami keruntuhan, terjadi deformasi yang dapat dilihat terlebih dahulu.
Sedangkan pada pengujian sampel kedua, di video yang kedua yaitu kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan regangan beton yang di atas. Sebelum mengalami keruntuhan, sampel tersebut mengalami deformasi yang terlihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.